Orang-orang seperti salah satunya ya, Bang Ali Mokhtar Ngabalin ini menyebutkan bahwa Roy Suryo ini sebenarnya mendapatkan proyek besar. Sudah mulai melempar semacam serangan-serangan balik begitu Bang ya. Ini sebenarnya terjadi seperti apa? Ya kalau bicara Bang Ngabalin mengatakan ada bohir atau apa. Ya kita ini aja lah, kita secara logika saja ini. Ini kan panjang itunya. Mereka bekerja nggak sih? Atau menghidupi keluarganya kan gitu, ya kan? Pasti ya mungkin aja ada supporting gitu ya. Tapi ini kan dugaan ya, belum bisa dibuktikan untuk itu. Gitu. Ya. Tapi yang jelas intinya itu adalah ya, saya mengutip kata-kata Pak Arianto, ya kan? Penasihat Kapolri, ada invisible hand yang bermain. Ya, yang bermain di kasusnya ijazah Pak Jokowi ini. Para pemburu ijazah Jokowi ramai-ramai menyangkal tudingan Ngabalin bahwa orang yang mempersoalkan ijazah Jokowi dibayar oleh para bohir. Bahkan, Roy Suryo sempat mengatakan siap menggantung kepala Ngabalin jika tuduhan tersebut benar. Sementara Ahmad Khozinuddin mengatakan ia awalnya tidak percaya jika pelaporan ijazah Jokowi tersebut ada uangnya. Namun, setelah Ngabalin turun dan keluar di televisi, ia yakin bahwa benar ada uang besar untuk mengonter narasi ijazah palsu Jokowi. Dan itu dilakukan oleh Ngabalin dan ia penerimanya. Kita tantang sekarang, Ngabalin. Kalau Anda memang tidak bisa membuktikan, saya juga sampaikan, kita gantung kepala Ngabalin di Monas. Sebentar. Sebelumnya saya tidak meyakini ada uang besar di kasus ini. Tapi begitu Ngabalin cawe-cawe berarti ada uang besar. Dan saya patut duga yang dapat uang besar itu Ngabalin. Kami banyak menerima fitnah di mana-mana ya. Jadi kami dilaporkan sebagai pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi di luar sana orang-orang yang berdiri di sisi Pak Jokowi ini luar biasa podcastnya, menyatakan bahwa ada bohir-bohir ya, ada orang-orang yang membiayai kami, kemudian kami disebut sebagai kurcaci dan segala macam itu ya. Saya ingin mengatakan ya, demi Allah ya, saya pengacara umat tidak pernah menerima satu peser pun. Dan ketika kami berangkat ke Yogyakarta dan Solo, sungguh-sungguh uang kami sendiri ya, membayar ongkos dan bukan berbus-bus, hanya satu bus. Anda bayangkan isinya siapa? Nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua. Mengapa? Karena cinta kepada negeri ini. Sementara itu, warga yang ikut klarifikasi ke Universitas Gadjah Mada untuk mempertanyakan ijazah Jokowi mengatakan bahwa dirinya bersama rombongan patungan untuk membayar bis. Bahkan, kursi bis yang seharusnya hanya diisi oleh 45 orang, diisi 53 orang. Pak Ngabalin, ini emak-emak yang kemarin ke Jogja Sulu. Kalau dibilang nenek-nenek tadi, benar memang. Dan kami bayar sendiri, patungan 300.000. Kalau ada duitnya, mungkin kami naik pesawat. Betul nggak? 300.000 naik apa itu? Bus. Naik bus? Nyewa. Sewa bus? Iya. Berapa orang? Busnya kapasitas 45, tapi di dalam 53. Oke. Nah, jadi ada yang duduk pakai bekas-bekas spanduk. Berapa jam tuh? Sekitar 7 jam, 8 jam mungkin? Yang perjalanan kan ada di Hambas sekitar 5 jam tuh di kilometer 185. Sempat ada nginap juga di sana? Nginap semalam di Solo. Berarti lebih dari 300.000 dong? Pokoknya kami ini patung. Intinya kalau saya kepada Mas Roy siap-siap ya intinya. Siap-siap apa nih, Bung? Siap-siap apa? Ya, Siap-siap bersaksi di bawah Alkitab nggak, Bang Sylvester? Siapa saya untuk apa Mas Roy? Saya bukan orang tertuduh seperti Anda loh. Bukan, Anda menuduh kami itu menerima uang besar. Ngabalin nggak berani bersaksi di bawah Quran. Sekarang Anda berani nggak bersaksi di bawah Alkitab? Jadi begini ya. Ya berarti nggak berani. Berbohong dong Anda. Apa saya? Mas Roy, Anda sudah keluar di mana saja teriak saya terima dana besar. Saya terima ada buktikan tuduhan Alkitab kalau itu memang ada. Silakan dibahas, Bang. Ini kita ngomong apa dia lari kemana ya? Jadi kalau tadi kan sudah satu hal. Beritanya itu juga. Ya, sudah satu berani hal. Nggak gitu aja cuman. Terjadi perdebatan sengit antara pakar telematika Roy Suryo dengan juru bicara Jokowi Sylvester Matutina. Kali ini Roy Suryo menantang karena Sylvester menudingnya mendapat bayaran dari aksinya mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Perseteruan tersebut semakin memanas saat Roy Suryo menantang Sylvester untuk bersumpah di atas Bible terkait ucapannya tersebut. Tapi kan ini melanjutkan soal tudingan mengenai ada dana besar yang kemudian melibatkan Bung Roy Suryo CS. Tanggapan Anda? Saya bilang ada bohir, Mas Roy, bukan ada dana besar ke Anda, jangan salah, makanya pakai
pakai otak dan telinga Anda Oke, ya. Jadi ada bohir berani nggak Anda di bawah Alkitab karena nggak mungkin bawa Quran Anda. Tunjukkan bohirnya, kalau nggak berarti bohong. Kita dengarkan dulu Bung Sylvester, Mas Roy. kegiatan politik itu ada operasional politiknya ya. Nggak ada. Contohnya kita mau demo aja. Dengar dulu, saya ngomong dulu. Ya itu Ini gimana pengalamannya sih, Sylvester tukang demo, saya nggak suka demo kok. Silakan Bung. Dengar dulu, orang mau demo aja itu paling tidak ada beli aqua. Nah, ini ketahuan nih, ketahuan tukang demo bayaran nih. Ya ampun, Mas Roy, dengar dulu ya. Perselisihan bermula saat Sylvester mengungkapkan bahwa ada bohir yang membayar terkait pertanyaan legitimasi terhadap dokumen ijazah Jokowi yang sempat menjadi perdebatan publik. Sylvester awalnya mengatakan agar Roy Suryo mempersiapkan diri masuk jeruji besi. Namun Roy Suryo menantang balik. Beranikah Sylvester bersumpah di atas kitab suci sebagai simbol pertanggungjawaban terkait dengan tudingannya bahwa ada bohir yang mempermasalahkan ijazah Jokowi? Nah, kawan-kawan itu ini kan kegiatan politik, Mas Roy. Masih ada dana operasionalnya. Nggak ada, Ya. ini bukan politik. Jadi Anda maksud bahwa ini sebenarnya bukan mengarah kepada Saya Mas nggak- Roy, tapi nggak hanya pernah menyebut menuduh bahwa Mas ada Roy bohir dengan gitu. dana besar, loh. Salah itu, ngaco itu. Saya mengatakan ada bohir di belakang teman-teman yang mengoperasionalkan secara politis kejadian-kejadian ini. Tunjukkan siapa. Ini kan Tunjukkan siapa dan ujung-ujungnya janjilah kan di bawah politik, Alkitab. gitu loh. Ya, Jadi tunjukkan intinya aja. Itu. Ya tunjukkan aja. Itu nggak ada masalah. Nanti kita Ya kita udah, berproses tunjukkan aja. kalau ada yang Ya demikian. kapan kita bikin Sekarang forumnya lah. ini- Ngabalin nggak berani, Anda juga nggak berani. Oke. Bang Ngabalin, ini mumpung hari yang baik. Saya ketuk hati Anda, ya. Adakah bersedia bersaksi di bawah Al-Quran bahwa tuduhan Anda saya menerima dana besar itu benar atau tidak? Saya berani bersumpah di bawah Al-Quran bahwa itu tidak benar sama sekali. Itu bohong, Bang Ngabalin. Oke, Bang Ngabalin, responnya gimana tuh? Nanti putar ulang semua podcastnya, kemudian dengar baik-baik, pakai hati, pakai pikiran dengan teduh, bahwa proses tuduhan terhadap Jokowi 10 tahun dengan ijazah palsu itu, berapa biaya yang digunakan? Itu dana besar kan, Mas? Nggak ada data ke saya, Bang. Dengar dulu, dengar. Ini hari Tadi yang Mas suci Roy loh, ngomong- Bang Ngabalin. Mas Roy ngomong, saya dengar. Jadi kalau saya Siap. dengar, saya enak. ngomong, Anda dengar. Siap. Karena itu saya bilang, hanya urusan ijazah palsu 10 tahun, berapa biayanya itu? Banyak kan? Karena itulah yang saya bilang supaya saya pikir nanti Kompas buat satu forum khusus, kita ngomong tentang materi ini ya, Ya. biar kita perjelas satu persatu. Kita tunggu bawa Al-Quran, Bang Ngabalin. Oke. Dan jangan lupa bahwa peran serta mereka itu bisa mengalihkan isu-isu besar di Republik ini, dan tiba-tiba orang begitu lupa kasus-kasus besar di Republik ini.